Antara keris mesem dengan keris tumenggung banyak orang salah karena kurang teliti, seperti halnya perbedaan antara keris sengkelat dengan parung sari. Sahabat Pusaka Jawa kalau kurang teliti begitu lihat luk 13, sogokan 2, ada sekar kacang atau kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, memakai greneng, langsung bilang memvonis sengkelat karena yang paling populer adalah sengkelat. Setelah ditelusuri ternyata lambe gajahnya 2 berarti parung sari. Nah, begitu halnya juga dengan keris mesem dan keris tumenggung. Ricikannya sama. Yang membedakan adalah di lambe gajahnya. Kalau mesem lambe gajahnya 2, kalau tumenggung lambe gajahnya 1. Ya, ini sekedar untuk memberikan wawasan agar kita lebih hati-hati dalam melihat atau menamakan satu buah dapur pusaka, karena dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberi kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sebagai pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah, baik musibah banjir, musibah longsor, maupun musibah penyakit atau musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terkena sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan diberikan ganjaran. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang dalam kesulitan ekonomi, banyak hutang, semoga Allah membukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah dan berlimpah agar tercukupi semuanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sedih, semoga Allah memberikan kebahagiaan yang tak terduga. Karena kebahagiaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan letaknya di sini, bukan di materi. Kadang banyak yang mempunyai materi tapi tidak bahagia. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu pilah pusaka keris lurus. Keris lurus sendiri banyak sekali jenisnya. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu, wah repot. Ya, yang paling gampang adalah keris pertama, keris brojol, keris tilam. Ya, ada ini tilam upi, tilam sari, kemudian ada pasopati, ada sempaner, ada keris jalak ada jalak sendiri ada 13, kemudian ada maheso, keris kebok, ada keris mesem, ada keris tumenggung. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah keris mesem, yaitu keris berdapur lurus dengan ricikan yang menurut saya ikutnya komplit. Ricikannya komplit. Ya, mempunyai tikel alis, mempunyai ada pejetan, ada greneng, ada serawean, ada sekar kacang, lambe gajah, dan jalen ada. Nah, antara keris mesem dengan keris tumenggung banyak orang salah karena kurang teliti, seperti halnya perbedaan antara keris sengkelat dengan parung sari. Sahabat Pusaka Jawa kalau kurang teliti begitu lihat luk 13, sogokan 2, ada sekar kacang atau kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, memakai greneng, langsung bilang memvonis sengkelat karena yang paling populer adalah sengkelat. Setelah ditelusuri ternyata lambe gajahnya 2 berarti parung sari. Nah, begitu halnya juga dengan keris
mesem dan keris tumenggung. Ricikannya sama. Yang membedakan adalah di lambe gajahnya. Kalau mesem lambe gajahnya 2, kalau tumenggung lambe gajahnya 1. Ya, ini sekedar untuk memberikan wawasan agar kita lebih hati-hati dalam melihat atau menamakan satu buah dapur pusaka, karena dengan kurang teliti satu ricikan aja namanya pun sudah berbeda, sahabat pusaka Jawa ya. Dan keris mesem juga tergolong keris yang apa ya, mungkin untuk orang awam jarang mendengar keris mesem, tapi yang mereka apal adalah keris semar mesem. Padahal keris semar mesemnya sebenarnya jenisnya bukan keris menurut saya, karena itu bentuknya adalah badan semar, jadi semacam jimatan dan bukan keris menurut saya. Ya sahabat pusaka Jawa, ikutnya pusaka lah seperti itu, tapi mungkin jenisnya bukan keris itu. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun berada, tidak perlu panjang dan lebar, kita akan melihat dapur mesem ya. Nah ini ya sahabat pusaka Jawa, dalam warongko ini ada dapur mesem yang tentunya kerisnya tus tangguh utuh sepuh. Dalam arti tangguhnya jelas, bilahnya utuh dan sepuh, seperti itu. Jadi tus itu singkatan dari tangguh utuh sepuh, sahabat pusaka Jawa ya. Kemudian kita lihat untuk apa, untuk warongkonya sendiri adalah ini motifnya motif Gayaman Ngayogyakarta ya, modelnya Gayaman Ngayogyakarta, motif banaran ya. Untuk kayunya ini katimoho pelet, tapi ini peletnya adalah pelet apa ini? Ini peletnya lebih pelet ke ceblok banteng, seperti badannya sapi, belang-belang sapi lah ya. Untuk pendoknya ini adalah bunton, motif lunglungan atau motif bunga, perak bahannya, ini perak. Kemudian untuk apa ini, mendaknya ini mendak kendit silang merah. Untuk handle-nya ini handle modelnya adalah Wanda Kerajaan ya, sahabat pusaka Jawa bisa lihat, karena ada mangkuratan ya kan, banyak. Oke sahabat pusaka Jawa, kita lihat bilahnya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat pusaka Jawa, ini dia. Ini pamornya istimewa. Kenapa saya bilang pamornya istimewa? Ini pamornya full bilah dan tidak putus-putus. Artinya kenapa saya bilang ini tergolong tus tangguh utuh sepuh, secara pamor pun tidak putus-putus. Kadang ada pamor yang putus-putus atau hilang di tengah jalan, itu namanya pedot pamor. Dan sebagian pecinta keris beranggapan keris pamor yang pedot itu kurang baik, mempunyai tuah yang buruk ya. Entah itu pedot karena memang dari awal pembikinannya memang seperti itu, atau memang kena korosi. Kan ada dua pedot, mungkin karena korosi sudah lama akhirnya pamornya hilang, yang kemudian ron genderu jebulin tengah hilang, kosong nyambung lagi seperti itu ya. Nah sahabat pusaka Jawa, mari kita lihat, saya review lebih dekat ricikan dari keris dapur mesem. Oke, keris dapur mesem adalah keris lurus tentunya, memakai sekar kacang, ini sekar kacang atau kembang kacang, ada jalen, kemudian memakai pejetan, ini pejetannya dalam sahabat pusaka Jawa, ini memakai greneng, dan di sini ada memakai serawean juga. Di sini kalau dirabang ini kerasa nih seraweannya nih ya, ini seraweannya. Waktu belum diwarangi itu jelas sekali, tapi kadang setelah diwarangi kadang serawainya agak kurang jelas karena ketutup pamor seperti itu ya. Kemudian memakai serawean, ada tikel alisnya. Nah ini tikel alis ya, sahabat pusaka Jawa, ini memakai tikel alis. Kemudian ada pejetan,
yang menjadi istimewa di sini adalah lambe gajahnya 2. Kalau kita kurang cermat pasti tahunya 1, tapi kalau kita cermati lebih detail, ini ada garis shred kembang lambe gajah, ada garis dan ke bawahnya kayak gini lagi. Jadi ada 2 sahabat pusaka Jawa. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ikutnya Newgen. Ya. Pucukan bilah sendiri kan ada 6, yang orang banyak kenal mungkin ada 4, yaitu Ambu Tutumo, Ngudup Gambir, Anggapa Kopong, dan Newgen. Nah, kalau kita melihat dari gonjonya ini gonjo wuwung, artinya gonjo datar. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari grenengnya, ini kita lihat grenengnya ini robyong. Kenapa dibilang robyong? Robyong adalah grenengnya sampai ke atas sini. Sampai ke atas bilah. Ada greneng yang jelas dan ada greneng yang murung bahasanya. Jadi memang empu ada yang menciptakan grenengnya jelas, huruf dalnya juga jelas, tapi banyak juga satu ciri dari salah satu empu yang memang grenengnya ya hanya begitu saja, nggak jelas, tapi ya greneng gitu, tidak sedetil yang keris-keris yang masih yang memang diciptakan dengan greneng yang utuh seperti itu. Dan ini memang gayanya gaya seperti ini, grenengnya namanya greneng wurung. Wurung nggak jadi, tapi sebenarnya jadi, tapi memang dibikinnya nggak begitu jelas untuk itunya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pamornya, kita bahas pamor dulu sahabat pusaka Jawa. Kalau kita melihat pamornya, ini adalah pamor wos utah atau beras tumpah, atau orang Melayu bilang pamor tutul. Beras utah sendiri tergolong pamor tiban atau pamor yang tidak direncanakan. Kemudian tergolong pamor melumah. Pamor melumah artinya pamor yang dibikin antara bilah dengan bilah dan pamornya itu sejajar, tidak vertikal, horizontal. Penerapannya horizontal, datar, rata, searah dengan itu. Karena ada kalau pamor miring kan dia dibikin nyerang bilah horizontal begini. Nah, sahabat pusaka Jawa, jadi kemudian pamor Wosuta sendiri adalah pamor yang tidak pemilih. Artinya pamor siapa saja boleh memilikinya. Simbol dari Wosuta adalah artinya wos artinya beras, utah artinya tumpah. Berarti simbol dari sini adalah satu simbol kemakmuran. Kemakmuran, kemapanan. Kenapa? Karena apa? Stok berasnya saja sampai tumpah-tumpah. Berarti sampai tidak muat sahabat pusaka Jawa. Saya minum dulu biar bicaranya slow. Ya, jadi banyak orang menganggap bahwasanya pamor Brahasuto itu adalah pamor, ya memang pamor sejuta umat, karena pamor sejuta umat itu ada dua menurut saya, yaitu pamor ngulit semangka dan Wosuta. Karena saking banyaknya ditemukan. Ya. Tapi kan di sini bisa kita bicarakan pamor itu bisa dilihat juga dari garap. Apakah pamornya bior atau kelem atau gaji? Ya, gaji itu seperti gaji apa namanya ya? Lemak. Sahabat usaha kalau sering beli bakso kan lihat sering ada lemaknya kan lah, itu kadang ada pamor yang seperti lemak yang gaji di bilahnya. Nah, kita bicara lagi kembali ke Wosuta. Wosuta adalah pamor yang tidak pemilih. Ini melambangkan satu kemapanan, simbolis dari satu kemapanan, ya. Terpenuhi segala pangan ya, sampai berlimpah ruah, sampai tidak muat, rizkinya banyak. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pamor Wosuta adalah untuk memudahkan mencari rezeki, kemudian untuk ketentraman dalam berkeluarga. Pastinya ada korelasinya antara rezeki dan ketentraman. Karena begini, hidup di rumah tangga, sahabat pusaka Jawa yang sudah berumah tangga pastinya mengalami hal seperti itu. Kalau pedaringannya kosong pasti bojone ngamuk, ya kan? Tapi kalau pedaringannya kebek,
ya meneng toko sing mangan ya anak, ya kan, yang buat makan ada. Artinya tidak cuma sekedar beras atau stok pangannya saja ada, tapi uangnya pun banyak. Ya, ini hanya sebagai simbolis. Jadi leluhur kita itu ketika berdoa memakai perlambang pada pusaka. Kalau pamor wasuta berarti adalah perlambangnya untuk kerezekian. Jadi tanpa pun kita harus nayuh di dalamnya, kita dengan melihat perlambangnya, oh ini kerisnya berarti untuk doanya adalah untuk kerezekian dan ketentraman dalam keluarga. Karena begini, ketika seorang laki-laki atau kepala rumah tangga keluar dari rumah, ya, dengan kondisi di rumah tidak ada yang dimasak, dia pastinya di luar rumah akan perilakunya pasti akan terlihat berbeda dengan orang yang ketika keluar dari rumah untuk mencari rezeki, kemudian di rumah sudah ada stoknya banyak. Pasti beda di lapangan. Yang satu ketika mencari rezeki jadi bingung karena mikirkan di rumah bagaimana ketika dia bekerja, istrinya bisa makan atau tidak, dan anaknya. Nah, seperti itu. Kemudian tidak fokus bahasanya. Nah, kalau orang yang perdaringan berasnya sudah banyak di rumah, dia pun dalam bekerja menjadi fokus, lebih maksimal. Ya, jadi itu ada korelasinya. Tapi ada hal juga yang lain, seperti tidak cuma tergantung dari materi, kadang ketentraman ada di hati. Jadi leluhur kita adalah menerapkan ketika untuk ketentraman dalam berkeluarga, berarti diharapkan si pemilik dapur pamor wasuta itu hatinya tenang, tidak kemerungsung itu panasan. Anak ada tetangga beli ini, pengen beli, tetangga ini iri, seperti itu ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita amati lagi, ini di gonjonya ada pamor kendit mimang. Pamor kendit mimang sendiri adalah tuah dan angsarnya. Sebagian pencinta keris beranggapan adalah untuk memprotek atau menjaga harta benda dari pencurian. Jadi pastinya sang empu dan sang pemesan keris ini di awal pembuatan keris ini mempunyai satu tujuan dan harapan yang sama. Ketika sang pemesan meminta kepada sang empu, kemudian sang empu mengaplikasikan dalam bentuk dapur pusaka dan doa diperlambangkan dengan pamor, maka akan tercipta, dan setelah itu dibikinlah satu sinkronisasi antara pamor kerezekian dan pamor protek perlindungan. Karena ketika kita menjadi orang kaya atau mapan secara materi, hartanya berlimpah, pastinya akan menjadi satu incaran orang-orang yang memang punya berwatak jahat, dalam arti pencuri. Karena banyak sekali orang berbuat jahat juga karena karena memang kesenjangan sosial. Makanya kita ketika kaya, mudah-mudahan semua sahabat pusaka Jawa dan saya ketika kaya, kita tidak lupa kepada orang di bawah kita, agar tidak ada satu kesenjangan sosial. Dan kemudian ketika kita berbuat baik kepada sesama, toh pastinya kita yang akan memetik. Umpamanya nih, kita punya tetangga orang tidak mampu, ya kan, kita sering memberi mereka yang kekurangan, tetangga-tetangga kita. Kita lagi pergi keluar kota lah berapa hari, bahasanya tanpa kita harus memakai satpam atau security pun, ketika nanti rumah kita ditinggal pergi, pasti akan diperhatikan. Ada orang yang tidak dikenal masuk rumah, pasti ditegur. Seperti itu. Kadang itu, makanya saya bilang, pasti kita ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, apalagi tetangga kita yang lebih dekat, yang akan merasakan adalah kita sendiri. Seperti contohnya yang seperti tadi, kalau ada orang kemalingan pun kita bisa memprotek dari tetangga-tetangga kita. Nah, kalau dari ini juga dari pamor kendit memang adalah tujuannya adalah untuk memprotek dari pencurian. Entah itu pencurinya ketika mau masuk, gagalnya kenapa, ya wallahu a'lam, karena Allah mempunyai hak tersendiri dengan berbagai macam cara. Banyak sekali pencuri yang tidak bisa masuk ke rumah karena mungkin satu
rumahnya tidak terlihat, kedua mungkin terlihat seperti ada orang, ketiga tertutup kabut atau bentuknya lautan atau hutan. Banyak seperti itu, banyak sekali kejadian seperti itu. Hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi hambanya yang baik yang diridhoi pastinya ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari selorok besinya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah besinya hitam kecoklatan atau kemerahan ya, besinya hitam kemerahan, dan kalau nggak kemerah kecoklatan ini ya. Kalau kita melihat dari pasikutannya, bilahnya yang sedang, ini kan bilahnya sedang umum, karena tidak bilah sedang ya artinya umum antara ukuran berapa ya, normalnya keris adalah berukuran 37 atau 38. Oke, ini 37. Ini bunyinya nyaring sekali, biar saya dengarkan ya. Ding, tuh kena tangan aja bunyi tuh. Tidak saya sentuhkan nih, pakai tangan saya aja bunyi. Ding, tuh dengar tidak Pusaka? Ini jelas-jelas besi yang bagus, besi yang sering banget ya. Karena coba ya kita ilustrasikan. Biasanya untuk jenis-jenis pusaka, ini biasanya untuk jenis-jenis pusaka ada satu bunyi kecil di ujung bilah ketika ditarik. Tuh. Tak selorok ya. Biar sahabat Pusaka Jawa dengar, mudah-mudahan dengar. Tak dekatkan dengan speaker saya. Ya. Sering. Nah, ini bunyi besinya nyaring sekali. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pasikutannya, yaitu yang tadi lihat dari garap pasikutannya, terus kemudian dilihat dari model sekar kacangnya, dilihat dari pasikutannya yang lain, dan besinya yang coklat kemerahan. Ini estimasi tangguh Cirebon sahabat Pusaka, Cirebon Sepuh ya. Istimewa sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum tentang dapur ini ya, kalau kita rangkum tentang dapur ini, berarti luk lurus adalah melambangkan satu keteguhan hati dan kekuatan iman ya. Kita sinkronkan dengan pamor yang ada di bilah ini, kita sinkronkan. Berarti di sini jelas terlihat bahwasanya besar kemungkinan harapan dari sang pemesan dan empu adalah pemegang keris ini menjadi orang yang mapan secara materi. Ya, secara materi mapan. Kemudian ketika mencari rezeki, proses untuk menjadi orang kaya, dia berjalan lurus, tidak bengkok-bengkok ke kiri maupun ke kanan. Orang nyupang, orang ngipri ya, nyupang yang tidak bagus, buka ya, karena ada arti nyupang, nyudah pangan, ada artinya kita banyak bersedekah. Nah, kemudian mempunyai kekuatan iman dan keteguhan hati, tadi dibilang lurus, orangnya lurus saja ketika mencari rezeki, dan kemudian ketika mencari rezeki pun dipermudah. Yang pedagang jualannya menjadi laku ya. Yang pengacara pun banyak pasien, yang dokter banyak pasien. Yang pengacara banyak klien, yang dokter banyak pasien. Tapi jangan mendoakan supaya banyak orang sakit ya. Nggak bagus juga. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian apalagi di sini di bagian pejetan ini ada telaga membeng. Telaga membeng artinya, telaga membeng biasanya ada di pejetan, bentuknya bundar seperti itu, dan biasanya telaga membeng adalah untuk orang lebih berhemat. Jadi ketika dia sudah menjadi kaya, dia banyak berhemat, dalam arti
berhemat di sini adalah tidak pelit, tetap mengeluarkan hak seseorang yang perlu dikeluarkan seperti itu. Jadi tidak hemat di sini bukan berarti orangnya pelit gitu. Beda antara pelit dengan hemat. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, jadi besar harapan dari pemilik dapur mesem ini adalah orangnya mapan secara materi, kemudian orangnya pun ketika menjadi kaya atau dalam proses menjadi kaya, dia orang yang mempunyai satu keteguhan hati, kekuatan iman. Karena imannya kuat, dia pun punya satu keteguhan hati. Kalau mencari rezeki pun tidak yang saling sikut dengan menghalalkan segala cara, ya. Terus setelah menjadi kaya mapan, hartanya pun terlindungi, ya. Karena di sini ada hartanya terlindungi, ada di sini ada motif pamor kendit mimang, dan ada hal yang memprotek lagi adalah dia tidak boros. Kadang orang setelah menjadi kaya kemudian dia hidupnya royal dalam itu hal-hal untuk kesenangan dirinya sendiri, tidak untuk berbagi kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi doa dan harapan dari sang empu dalam pembikinan keris ini adalah menjadi terlaksana atau terkabul, ya. Jadi orangnya kaya, hemat, kemudian terlindungi, protek dari pencurian hartanya. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Jika sahabat Pusaka Jawa ingin merequest dapur pusaka, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada insya Allah saya babar, jika belum ada buat PR, kalau tidak ada lagi ya pinjem punya teman atau bagaimana. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Ya, jika ada salah-salah kata saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.